Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat Bahrul Raib YouTube channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, dilimpahkan rezekinya dan hajatnya terkabul, amin amin ya rabbal alamin. Sahabat BR yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, keutamaan bersedekah. Yang pertama, 1. Pasti diganti dan dibalas. Keutamaan sedekah yang pertama, ia pasti akan diganti dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan mengganti sedekah itu sesegera di dunia, dan Allah akan memberi balasan dan ganjaran di akhirat kelak. Di dalam Al-Quran surat Saba, Allah bersabda, "Ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin." Yang artinya, dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rizki yang sebaik-baiknya. Qiyas surat As-Saba ayat 39. Bahkan malaikat berdoa untuk yang bersedekah. Tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk pada waktu pagi harinya, kecuali ada 2 malaikat yang turun. Maka salah satu di antara mereka berdoa, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan malaikat lain berdoa, "Ya Allah, berikanlah kerugian kepada orang yang menahan hartanya." Yang nomor 2, dilipat gandakan. Allah memberikan perumpamaan yang sangat indah. Perumpamaan nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah maha luas karunia-Nya lagi maha mendengar. Qiyas surat Al-Baqarah ayat 261. Para sahabat BR yang dirahmati oleh Allah, yang nomor 3, diberkahi Allah. Orang yang gemar bersedekah, hartanya akan barokah, yakni menambah kebaikannya, menambah ketaatannya kepada Allah. Yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqati. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Qiyas surat Al-Baqarah ayat 276. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yadullahi mal'ah la yawiduha nafaqatun sahhaul lailah wan nahara." Tangan Allah selalu penuh, tidak kurang karena memberi nafkah, dan selalu dermawan baik siang maupun malam. Adapun keutamaan yang nomor 4, sedekah memadamkan kesalahan dan menghapusnya serta memadamkan murka Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudfi'ul ma'un nar." Dan sedekah akan memadamkan kesalahan sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 613 dan hadis riwayat Ahmad nomor 15.284. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Was-shadaqatu tudfi'ul khati'ata kama yudhabul jalidu 'ala sofa." Sedekah itu dapat memadamkan kesalahan sebagaimana sebongkah es yang meleleh di atas batu karang. Hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5567. Para sahabat BR yang dirahmati oleh Allah, adapun keutamaan bersedekah nomor 6, masuk surga dan selamat dari neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi cara agar bisa masuk surga dengan penuh keselamatan. Sebarkan salam atau kedamaian, berilah makanan, sambunglah silaturahim, salatlah di malam hari ketika orang lain sedang tidur, niscaya kalian masuk surga dengan penuh keselamatan. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad. Wajib surga bagi orang yang bersedekah dalam keadaan sulit. Telah datang kepadaku
seorang wanita miskin yang membawa 2 anak perempuan, lalu saya memberinya makan dengan 3 buah kurma. Wanita tersebut memberikan kurmanya satu persatu kepada kedua anaknya. Kemudian wanita tersebut mengangkat 1 kurma ke mulutnya untuk dia makan, tapi kedua anaknya meminta kurma tersebut. Akhirnya dia pun memberikan kurma yang ingin ia makan kepada anaknya dengan membelahnya menjadi 2. Saya sangat kagum dengan kepribadiannya. Lalu saya menceritakan apa yang diperbuat oleh wanita tersebut kepada Rasulullah SAW. Maka beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadanya untuk masuk surga atau membebaskannya dari neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 2630. Dalam redaksi lain dengan cerita yang sama, bersedekah dalam kondisi yang sulit menyebabkan pelakunya terhindar dari api neraka. Telah datang seorang wanita bersama 2 putrinya menemuiku untuk meminta sesuatu, namun aku tidak mempunyai apa-apa selain sebutir kurma. Lalu aku berikan kepadanya. Lalu wanita itu membagi kurma itu menjadi 2 bagian yang diberikannya untuk kedua putrinya, sedangkan dia tidak memakan sedikit pun. Lalu wanita itu berdiri untuk segera pergi maksudnya. Setelah itulah Nabi Muhammad SAW datang kepada kami. Lalu aku kabarkan masalah itu. Maka beliau bersabda, siapa yang memberikan sesuatu kepada anak-anak ini, maka mereka akan menjadi pelindung dari api neraka baginya. Hadis riwayat Bukhari nomor 1418. Bahkan orang yang ahli sedekah akan dipanggil untuk masuk surga dari pintu khusus, yakni bab as-sadaqah, pintu sedekah. Wa man kana min ahli sadaqati du'iya min babis sadaqah. Barang siapa yang termasuk ahli sedekah, niscaya ia dipanggil masuk surga dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Sedekah kecil apapun dapat melindungi kita dari api neraka. Ittaqun nara walau bisyikki tamrah. Berlindunglah kalian dari api neraka walaupun dengan separuh kurma. Muttafaqun ilaih. Bayangkan betapa luar biasanya perkataan Rasulullah SAW. Beliau mengatakan di Madinah, kotanya kurma, di mana semua manusia bahkan unta pun memakan kurma saking banyaknya. Namun Rasulullah SAW mengatakan walau dengan setengah butir kurma, menggambarkan bahwa sesuatu yang kita pandang kecil, remeh, ringan, bahkan tak berharga bisa jadi sangat berharga bagi orang lain. Bukan besar kecilnya sedekah, tapi semangat untuk berbagi itu yang ingin selalu ditanamkan. Yang nomor 6, keutamaan sedekah tidak mengurangi harta. Rasulullah berjanji dan Rasulullah tidak pernah ingkar janji. Mana qasad sadaqatun mim malin wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izan wa ma tawaddu'a ahadul lillahi illa rafa'ahullah. Sedekah itu tidak akan mengurangi harta. Tidak ada orang yang memberi manfaat kepada orang lain, melainkan Allah akan menambah kemuliaannya. Dan tidak ada orang yang merendahkan diri karena Allah, melainkan Allah akan mengangkat derajatnya. Hadis riwayat Muslim nomor 2588. Justru menjadi sebab pertolongan Allah dan datangnya rizki. Hal tunsaruna wa turzaquna illa bidu'afaikum. Tidaklah kalian ditolong dan diberi rezeki melainkan karena adanya doa orang-orang yang lemah atau di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari nomor 2896. Yang nomor 7, keutamaan sedekah menjadi obat bagi orang-orang yang sakit. Wadawu mardakum bis sedekah. Obatilah orang sakit kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Abu Daud dalam kitab Marasil Abi Daud nomor 105. Perlu dipahami secara utuh bahwa sakit adalah bagian dari takdir Allah. Kewajiban pertama saat sakit adalah sabar, menerima takdir Allah. Pada saat yang sama melakukan ikhtiar untuk mencapai kesembuhan. Dan di antara ikhtiar itu adalah dengan sedekah. Yang nomor 8, menjadi naungan di akhirat. Sedekah akan menjadi naungan pada yaumul mahsyar kelak, di saat semua orang kepanasan karena demikian dekatnya matahari hingga banyak yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. Orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan dari sedekahnya, apalagi jika sedekahnya secara sembunyi-sembunyi. Inna dhillal mu'mini mi yaumil qiyamati sadaqatuhu.
Sesungguhnya naungan seorang mukmin pada hari kiamat adalah sedekahnya. Hadis riwayat Ahmad nomor 18043, hadis sahih. Demikianlah keutamaan bersedekah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga berkah dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.